Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Wabah pertama itu adanya di India, Frank. Di orang-orang agama Hindu yang suka mandi-mandi di Sungai Gangga. Setahun sekali mereka mandi-mandi rame-rame, dan setelah itu dia pulang. Setelah mandi-mandi di sungai itu, dia pulang ke rumah dan kemudian mulai menulari sekitar. Tapi kalau wabah di Indonesia enggak, karena sudah 1927 kita tuh udah divaksin semua, Kotipa namanya. Kolera, tipus, dan paratipus. Itu kita udah divaksin, Frank. Dan itu udah nggak pernah jadi wabah sejak 1927, tapi lumayan lama, jadi 1816 sampai 1927 tuh wabah 7 kali. Yang ke-7 kali di Indonesia, Frank. Dok, kalau orang meninggal nih, Dok, itu kan ada yang disebut wajar, ada yang disebut nggak wajar. Ya. Disebut wajar tuh pengertiannya apa, Dok? Wajar itu meninggal karena tua atau karena penyakit. Nah, Yang di luar itu tidak wajar. tua atau penyakit. Nah, yang tidak wajar itu dibagi lagi. Yang tidak wajar itu bisa bunuh diri, kecelakaan, pembunuhan, dan satu lagi yang tidak jelas. Tidak jelas sakit, tidak jelas yang lain-lain gitu loh. Kena teluh. Ya nggak tahu, itu tidak jelas. Nah, Dok, sekarang kan kalau kita ini kita ada nyangkut-nyangkutin dikit antara agama sama kedokteran, Dok. Ya. Kan salah satu meninggal itu kan karena 3 fungsi utama orang yang nggak berfungsi, ya, Dok, ya. Ya. Salah satu dari 3 fungsi yang utama itu nggak berfungsi, meninggal. Ya, karena akan dilanjutkan dengan yang 2 lagi. Jadi otak, jantung, paru. Salah satu tidak berfungsi, yang lain akan menyusul. Begitu 3-tiganya itu meninggal namanya. Nah, yang lucu kan tadi kan dokter bicara tadi karena penyakit. Kalau karena penyakit, udah jelas tuh ada intervensi dari luar kan. Orang terganggu. Ya. Nah, tapi terus karena tua itu dalam tanda kutip mungkin fungsinya sudah menurun. Ya. Ya kan, fungsinya sudah menurun, nggak usah sakit dah. Jadi karena lama-lama fungsi menurun, sinkronisasi satu sama lain. Ini saya sok pinter nih, Dok. Sinkronisasi satu sama lain akhirnya terganggu kan. Itu juga orang meninggal. Nah, tapi kalau orang meninggal waktu masih muda, tahu-tahu dia lagi tidur, meninggal, Dok. Ini susah ya? Untuk penjelasannya, Dok, ya? Iya, kecuali gini, kalau dia meninggal pada usia muda sekalipun, kalau dia pergi ke dokter, karena di rumah sakit tuh biasanya akan diperiksa semua, otaknya diperiksa, jantung diperiksa, parunya diperiksa, terus diperiksa lab, darah, dan segala macam. Dari situ pasti ketahuan, ada sebabnya pasti. Sebabnya tuh ada bisa karena yang namanya penyakit menular, ada yang penyakit tidak menular. Kalau menular biasanya karena virus, karena kuman atau bakteri, karena jamur, karena parasit. Tapi kalau yang lain-lain itu adalah penyakit, misalnya gangguan metabolisme, misalnya kencing manis, jantung, itu yang gituan. Jadi Dokter Jaya percaya bahwa orang meninggal muda itu yang kelihatannya normal dan wajar, ada sebabnya pasti. Pasti ada sebabnya, bukan istilahnya. Nah, sekarang jadi masalah kalau dia meninggal mendadak, nggak sempat ke dokter. Nah, kalau dia nggak sempat ke dokter, dia meninggal. Ya. Tahunya dari mana? Dilakukan otopsi, namanya otopsi klinik. Otopsi bukan oleh dokter forensik, tapi dokter patologi anatomi. Diperiksa organnya satu-satu dilihat. Nah, dari situ bisa ketahuan, oh ternyata dia gara-gara aneurisma yang pecah misalnya. Jadi tetap bisa ketahuan. Ya, tetap artinya agama bisa dibantah sama kedokteran nih, Dok, ya. Ya, tapi masalahnya begini, kadang-kadang apalagi di negara-negara yang suka punya
logika yang rada-rada berbeda. Nah ceritanya begini Frankie, pada tahun zaman kuno itu ada kan di Jawa, di Pulau Jawa itu orang ada penyakit yang tiba-tiba kena satu orang menjalan disebut sebagai pagebluk. Penyakit mendadak yang terjadi di satu masyarakat terus tiba-tiba banyak yang meninggal. Wabah. Ya, wabah. Dia disebutnya itu istilahnya pagebluk. Tapi pada waktu itu kita tidak tahu itu apaan. Tapi kemudian orang-orang yang tanyakan ke dukun, kenapa bisa begitu? Ada macam-macam lah teori. Ada yang bilang itu karena teluh, karena santet, atau dewa marah. atau dia bilang mungkin Tuhan lagi marah, jadi dia Tuhan ngamuk gitu ya. Seperti itu. Tapi juga kadang-kadang dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang lain-lain spiritual. Itu dulu pernah kejadian tahun 18 sekian. Ada ramalan Jayabaya, tahu ya? Jayabaya itu Universitas, Dok. bukan. Itu seorang yang ngarang buku ya. Jadi termasuk peramal lah di Jawa. Dia bilang Pulau Jawa akan kita Indonesia nih ya, akan kedatangan Ratu Adil. Nah Ratu Adil itu kemudian sama berapa orang dia disambung-sambungin. Disambung-sambungin, dia bilang Ratu Adil tuh datangnya tuh tahun 18 sekian, 20-an sekian. Akhirnya wah berarti Ratu Adilnya Pangeran Diponegoro katanya. Itu. Ketipu saya, Dok. Pernah kemarin, Dok. Kenapa? Saya pikir Ratu Adilnya udah datang. Ketipu 10 tahunnya. Enggak, nah itu Ratu Adil. Nah ada 3 kejadian itu yang pada waktu itu dia bilang akan mendahului datangnya Ratu Adil. Itu terjadi tahun 1821, Frankie. Pertama, bencana alam. Gunung Merapi meletus. 1821. Yang kedua, tandanya itu yang Jayabaya ngomong, tanda-tanda datangnya Ratu Adil. Gunung Merapi meletus. Yang kedua terjadi paceklik. Dan ketiga terjadi wabah. Ngomong-ngomong Merapi kemarin beneran meletus ya? Tanggal 6 ya? Saya tanggal 4, tanggal 5 di Jogja. Ya. Tanggal 6-nya udah pulang sih. Nah, satunya lagi wabah. Dan pada waktu 1821 terjadi wabah kolera, Frankie. Nah, jadi wabah itu bahkan disambung-sambungin dengan datangnya Ratu Adil pada waktu itu. Padahal 1821 itu wabah kolera, Frankie. Jadi dari dulu ternyata ilmu pembenaran itu sudah ada ya. Itu namanya ilmu cocok-cocok gatot. Cocokologi. Itulah kalau di dalam dunia saham begitu, Dok. Saham ini naik, dicari alasannya. Oh, Saham ini turun, dicari alasannya. nah ini ceritanya nih, balik nih ke waktu saya SD, SMP. Waktu itu kan ada Nalo. Tahu Nalo ya? Nalo, Huawei. SDSB. Mirip ke SDSB, tapi itu ya gampangnya kita bicara, kita bukan SDSB, Dok. Togel. Nah, pada waktu itu biasalah. Tapi dulu itu resmi tuh, Dok, Nalo. Lah, SDSB yang oleh Soeharto pada waktu zaman itu kan emang dikasih, Frankie. Itu resmi dari pemerintah kan. Nah, jadi pada waktu itu saya waktu SMP itu orang-orang tuh pada kegilaan semua tuh, mulai dari kan orang biasa main judi itu ya, main kasino, orang kaya kan. Orang miskin nggak ada kesempatan, Frankie. Padahal mereka juga mau kaya kan. Itu prinsipnya. Nah, SDSB itu membuat orang yang miskin pun bisa mendapatkan kekayaan. Mendapatkan kesempatan katanya. Kesempatan. Nah, itu kan yang namanya selama masih ada asa, berarti ada harapan, Frankie. Saya sih ngelihatnya yang bisa kaya dari judi itu ada 2, Dok. Pertama bandar. Kedua yang minjemin duit sama orang yang judi. Pemasangnya mah hancur. Nah, salah satu yang jadi korbannya itu papa saya, Frankie. Ya ampun. Jadi ceritanya ya papa saya setiap hari itu kerjaannya apa? Nonangga, Frankie. Dia membahas itu koran yang selalu dibeli apa? Pos Kota, Frankie. Pos Kota ada doyok kan? Ada di pojok. Di pojok. Dia beli doyok. Di sebelah tuh ada tetangga, umurnya seumuran. Dia menganalisa doyok itu. Gambar itu kan komik. Komik di Indonesia. Ini di kepalanya nih dia pakai topi. Topinya ada angka 8.
berarti angkanya 8. Yang di sini hidungnya kayak angka 7, 7 apa sih gitu. Nah, mereka nebak 3 angka, 4 angka. Jadi kalau misalnya kalau 4 angka 3 cocok dapat berapa kali? Berapa kali yang dipasang. Dan 1000 misalnya dia 7 kali berarti jadi dapat 7.000. Lebih banyak yang bisa dia tebak, makin gede duitnya. Nah, dari hasil dia komunikasi itu saling adu pintar gitu. Bikin lah dia masang 3 angka atau 4 angka. Disiapin duit. Mau ke tetangga kan yang jual SDNB kan malu. Saya yang jadi korban. Lo beliin gitu buat papa. Yang ini pasang ini 1.000, ini 1.000, ini 1.000. Saya pergi pasang, terus dapat itu kertas gitu kupon. Yang udah ditulisin. Besoknya begitu keluar angkanya, wah nembus 2 angka, dapat sekian kali, pergi ke sebelah ngambil duitnya gitu. Saya tuh bagian ngambil duit, Frankie. Tapi yang hebatnya adalah analisis pertama sama analisis sesudah keluar angkanya, dia lebih jago lagi setiap kali setelah keluar, Frankie. Oh iya. Oh kemarin kita salah, maunya 67 bukan 67, 76. Ini bukan 6 tapi 9, karena 6 kan dibalik jadi 9 gitu. Oh. Itu di mistik namanya, Dok. Itu cocokologi, Frankie. Tapi itu yang membuat orang-orang yang di kerendahan itu bahagia, Frankie. Karena dia pasang 10 kali, yang kena 3 kali, yang 3 kali itu dibangga-banggain. Gue tuh jago nebaknya 3 kali. Dia kagak ngomong yang 7 kali itu kalah terus. Itu secara probabilitas sih, Dok, bisa dijelaskan begini, Dok. Saya bisa jadi dukun. Untuk 2 angka, saya bikin ada 100 orang datang ke saya kasih nomor 00 sampai 99. Salah satunya pasti kena kan, Dok? Oh iya. Yang kena, dia akan bilang, wah, dukun Frankie hebat. Kena. Misalkan yang keluarnya adalah 43. Yang ketemu nomor 93, dia bilang, wah, gua salah ngebaca. Mestinya ini 43. Salah aja satu. 98 juga begitu. Jadi ada sebagian orang yang nomornya mirip-mirip hampir ketemu, dan itu mau mengulangi kesalahan yang lagi. Ya, dan dia merasa itu dia udah hebat. Udah hebat gitu. Ya. Enggak, tapi itu benar-benar membuat orang tuh jadi bahagia, Frankie. Pada saat dia kekurangan duit dia bahagia. Walaupun dia hilang terus. Sekarang tapi, juga masih ada kan, Dok? Oh, masih. Apa? Judol ya? Judi online. Ya sama-sama aja lah. Tapi maksudnya, tapi saya pikir-pikir ya, kenapa orang-orang senang sama judi begitu sih? Adrenalin kali, Dok. Itu dia. Dan satu, Frankie, yang namanya begituan tuh nggak bisa diberantas, Frankie. Apapun. Sekarang ini bentuknya lain. Bola, Frankie. Bola kalau nggak pakai taruhan kan rasanya kurang afdol gitu ya. Iya, Dokter Jaya. Kadang-kadang di sekolah di kampus, Frankie. Itu dosen-dosen pada judi bola, Frankie. Jangankan orang itu, nggak ada yang tahu deh di belakang. Jangan itu, Dok. Pilpres aja dijudiin. Iya. Yang menang siapa? Oke, Dok. Ya, jadi kasus-kasus kayak gitu ada pagebluk segala macam. Itu kemudian orang-orang itu akan merasanya ini adalah satu musibah gitu, Dok ya. Iya, musibah yang kan istrinya dari atas, saya bilang. Dari Tuhan sana yang bikin seperti itu, atau jadi ituan buat menyatakan ramalannya benar segala macam, whatever lah. Tetapi kemudian orang baru tahu ternyata kemudian itu yang nemuin pertama kali itu kolera itu Robert Koch. Dia nemuin kuman. Kali itu ke Cina Korobat. Korobat. Dia itu menemukan satu kuman itu yang terdapat pada orang-orang yang mencret. Kumannya itu bentuknya seperti lontong. Ada kumisnya berapa biji gitu di depan. Ini namanya Vibrio cholera. Dikasih nama Vibrio cholera. Tapi kalau orang kena gitu sekarang masalahnya Vibrio cholera itu asalnya dari mana? Kenapa kok bisa bikin itu? Dan di dalam sejarah kesehatan, Vibrio cholera itu sudah 7 kali bikin pandemi, Frankie, di dunia. 7 kali pandemi. 7 kali sejak Sejak tahun 18-an atau 16
18 sekian. Itu yang ketahuan kali, Dok. Enggak, yang namanya pandemi itu seluruh dunia. Seluruh dunia. Asal muasalnya itu berasalnya dari India, Frankie. Nah, maksud saya tadi kan 7 kali yang ketahuan itu si kolera. Mungkin sebelum-sebelumnya belum ketahuan namanya kolera kali. Iya nggak tahu, tetapi pokoknya kolera. Jadi itu kolera itu sudah sejak tahun 15 sekian itu dilaporkan oleh pedagang-pedagang dari Eropa yang pergi ke India. Mereka pergi ke India. Jadi itu wabah pertama itu adanya di India, Frankie. Di orang-orang agama Hindu yang suka mandi-mandi di Sungai Gangga. Setahun sekali mereka mandi-mandi rame-rame dan setelah itu dia pulang. Setelah mandi-mandi di sungai itu, dia pulang ke rumah dan kemudian mulai menulari sekitar. Oh, jadi aslinya dari perairan Sungai Gangga? Ya. Yang jadi dari situ orang Inggris kan banyak make orang-orang India yang dikirim ke tempat penjajahannya mereka, nyebarlah ke seluruh dunia, nyebar ke Eropa, ke Asia, ke Afrika dan segala macam. Dan tahu nggak, wabahnya itu terus berlanjut sampai tahun 1927. Dari 1816 di India sampai 1927 masih baru selesai. Mungkin jadi yang ketujuh itu terjadi di Indonesia. Kok sih nyampe ke Indonesia ya? Oh, dari Indonesia udah tahun 18 sekian udah sampai. Gara-gara martabak, Dok? Karena transportasi manusia. Oh, bukan gara-gara martabak. Sekarang masalahnya kuman itu ada di mana? Bakteri itu ada di mana? Kok bisa gitu? Di badan orang. Bakteri itu terjadi ada di dalam sejenis kepiting, Copepoda. Kepiting ada di pantai. Kepiting itu makanin plankton, makanin segala macam. Dia di situ ada kuman koleranya itu. Si kepitingnya nggak kenapa-napa tuh ya? Nggak. Dia cuma tempat-tempat dia memang asal muasalnya. Dia mencemari air. Air ini mencemari binatang-binatang. Ya karena ada di kepiting kan, kepiting dimakan ikan dan segala macam, ada di air. Dari air mencemari makanan, mencemari minuman karena ke orang. Jadi di mana ada air, di situ ada Vibrio cholera masuk ke orang. Nah, orang kalau kemasukan kuman itu, dia akan membuat usus itu kena racun. Dia ngeluarin racun. Racunnya itu membuat usus itu tidak bisa menyerap air. Airnya bablas. Satu jam bisa keluar 1 liter. Kebayang nggak kita punya darah? Habis dong, Dok. Makanya kematiannya itu dalam berapa jam bisa meninggal, Penggi. Bocor terus, mencret. Nah, mencretnya itu beda dengan yang lain. Kalau kolera itu mencretnya seperti cor. Air itu tanpa isi. Kalau dikumpulin itu airnya seperti air cucian beras. Jadi mencret tanpa isi. Orangnya kekurangan air. Apa yang terjadi? Dia mencret, mual muntah. Elektrolitnya pada keluar semua. Kalium turun, natrium turun. Ego. Nah. Jantungnya aritmia, gerak nggak gini. Kalium turun, saraf juga terganggu, air kurang, ginjalnya rusak, mesti cuci darah. Akhirnya orangnya meninggal dalam kondisi kering. Sebelum itu terjadi, matanya bisa cekung ke dalam. Terus ini perutnya kalau dipegang gini, nggak bisa balik lagi, Frankie. Jadi orangnya kering. Nah, orang itu sebenarnya gini. Adanya kuman itu, dia mencretnya berlebihan. Jadi bisa 1 liter hilang dalam 1 jam. Dalam berapa jam dia bisa meninggal. Jadi pertolongan pertama pada itu adalah kita harus berlomba dengan ngasih air ke dia. Jadi adu cepet. Ya. Nah sekarang begini. Tapi orang yang kena kuman kolera, yang kena gejala itu cuma 10-20%. Yang sisanya nggak ada gejala, Frankie.
Yang lainnya nggak. Nggak ada Jadi gejala. maksudnya gejala nggak kena tuh gimana? Dia nggak mencret, tapi dia mengandung kuman. Oh. Kalau dia berak, Hmm. itu bisa nulari orang lewat beraknya. Yang kayak gitu mati juga. Dia nggak mati. Oh. Jadi ini sama seperti kayak Pak Poda tadi ya. Kopepoda. Kopepoda ya. Cuman jadi inang doang. Dia inang, tapi orang ini selama 1-2 minggu sejak dia kena ketularan, Mm-mm. tinjanya itu bisa mencemari sumur, Mm-mm. mencemari kali. Mm-mm. Nah, kalau air kalinya itu kena ke makanan, kamu makan minuman, ya nular lagi ke orang. Dia bisa nulari orang, Hmm. tapi yang 10% itu menimbulkan gejala dan bisa meninggal. Yang meninggal itu tinggi. Apa yang bisa membedakan orang itu jadi inang atau jadi korban? Nah, itulah yang dulu pernah ada satu penelitian nih, orang S3. Mm-mm. Mau tahu kenapa orang ini kena ada kumannya, tapi kok tidak kenapa-napa. Jadi pertanyaan S3 dong, Dok. Oh iya, Wah. diperiksa semuanya kagak ada bedanya. Sampai kemudian dia periksalah kumannya. Mm-mm. Dia periksanya bentuknya normal sama. Mm-mm. Tapi pada waktu dia periksa lebih lanjut, ternyata virulensinya beda. Yang virulen, yang sangat berbahaya itu adalah kolera subtipe tertentu. Hmm. Ada dia punya macam-macam tipe. Ada subtipe 1 0, ada 139. 01 Jadi ada 2 tipe itu yang kalau kena orang itu dia biasanya lebih parah. 0139, Dok. 4 angka nih, Dok. Oke, enggak. Nah, sekarang jadi ada terus, dan waktu di Indonesia yang jadi wabah itu adalah yang namanya Eltor. Yang nemuin tuh si Eltor. Jadi Vibrio cholera Eltor. Jadi si Kobetko nemuin viral. Cholera. Ah. Nah, terus ya yang orang ngambil S3 ini dia periksa pakai mikroskop elektron, dilihatlah itu si lontongnya itu loh. Ternyata yang berbahaya itu seruannya itu katanya punya silia, punya bulu-bulu di sekitarnya. Kalau yang itu plontos, katanya begitu. Jadi yang itu yang membuat itunya buang airnya hebat sekali. Jadi gejalanya cuma muntah-muntah yang hebat sekali, seperti air cucian beras. Terus kemudian dia mual, muntah, sakit perut, kolik, sampai kram. Itu yang utama gejalanya. Tapi akhirnya akibatnya adalah dia kurang elektrolitnya kurang, terjadi dehidrasi, ginjalnya rusak, jantungnya aritmia, gangguan saraf, lemes, meninggal. Itu gara-gara kuman, Dok ya? Kuman. Nah, kuman ini sebenarnya kebanyakan kan dari makanan yang nggak bersih ya, Dok ya? Ya. Tadi Kopepoda dibawa sampai ke Sungai Gangga, itu gimana ceritanya tuh? Ya itu Kan kan binatang air. Iya, tapi kan si Kopepoda kan ada di muara biasanya, Dok. Itu dia menyebar lewat air. Dia beranak pinak kalau setiap ada perairan dia akan beranak pinak di situ. Nah, satu orang yang buang air ke kali katanya akan menambahkan 1 juta kuman di dalam Nyebarin air. ya. Jadi dia nyebarin. Jadi prinsipnya belakangan ada orang namanya si Kelly, Robert Kelly, itu bilang itu mah terjadinya kenapa? Karena satu nggak ada kakus. Yang kedua itu karena kurang bersih, sanitasi lingkungan, air bersihnya kurang. Sehingga sampai sekarang pertanyaannya, masih ada nggak daerah endemis yang masih ada koleranya banyak? Sampai sekarang nih. Tadi dokter bilang katanya 1917 sudah 27 berhenti. Ya berhentinya kenapa? Karena waktu tahun 2027 ada vaksin. Nah, berarti sekarang udah nggak ada dong, Dok. Nggak ada, tapi di Afrika masih banyak. Dipiara. Sampai sekarang daerah endemi Afrika masih ada di Sudan, masih ada di Kongo, masih ada di Mozambik dan segala macam. Di Afrika masih ada. Nah, sekarang jadi masalah kenapa? Kamu kan kita sekali-kali mungkin kita mau jalan-jalan ke Afrika Selatan, atau mungkin ke Kongo, ke Nigeria atau kemana, masuk ke sana kan daerahnya
masih banyak begituan. Harus divaksin. Kalau mau ke sana harus divaksin lagi. Vaksin apa itu namanya itu? Vaksin kolera. Vaksin kolera. Vaksin kolera. Kalau anak yang di bawah itu kalau 6 sampai 12 tahun itu dikasih vaksin 3 kali. Beberapa minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya. Divaksin 3 kali. Kalau anak yang di atas 6 tahun, termasuk itu 2 kali aja cukup. Efektif vaksin ini, Dok? 69% efektif. Kalau kita 31%-nya, Dok, sial namanya, Dok. Enggak, tapi itu efektivitasnya tidak terlalu tinggi, tetapi whatever is okay karena habis tahun 1927 tidak ada pandemi lagi, tapi endemi masih ada. Karena kenapa di sana itu daerah yang kena wabah kolera itu atau endemi kolera itu biasanya WC-nya tidak bersih, air minumnya tidak bersih. Ini jadi, si kuman ini kalau kita masak, dimasak mati? Tidak mati. Mati. Makanya sebenarnya cara menanggulangi itu dari segi kesehatan masyarakat harus ada kakus. Kakusnya itu bukan kakus cup loh, kakusnya kakus yang leher angsa itu loh, yang habis. Satu, kedua, orang jangan buang air di tempat air umum, di kali misalnya. Pembuangan dari itu masuk ke kali itu. Kalau misalnya air yang kira-kira kemungkinan tidak bersih harus dimasak. Ya dong itu. Jadi kalau sarana air bersih dari pump, is okay karena di pump itu kan udah pasti dikasih desinfektan, favorit. Apalagi, jadi harus dimasak. Terus harus dibiasakan orang cuci tangan. Karena kalau dia habis buang air, dia cebok, tangannya masih kotor, dia mau ngolah makanan juga bisa lewat makanan. Jadi lewat makanan, minuman yang tercemar. Jadi sanitasi dan higien. Higien itu artinya cuci tangan, itu. Terus apa? Makanan, minuman harus dimasak. Jangan makan makanan mentah, terutama seafood mentah itu loh. Dok, sebentar, saya mau konfirmasi di Asia, Eropa, Amerika sudah tidak. Eropa, Amerika, Asia sudah tidak ada lagi, Dok, ya? Tidak ada lagi, tetapi artinya kalau tidak dijaga bisa terjadi sesuatu. Nah, saya ingat pada tahun 90-an, 96 ya. Kita nih FKUI mengundang satu profesor dari Jepang. Misoguchi namanya, profesor Jepang. Datang, kita suruh dia jadi pembicara di sini. Nah, habis begitu kan dia bilang, saya mau makan-makan. Dia udah sering berapa kali ke Indonesia. Makan-makan lah gitu. Dia bilang, mau makan pinggir jalan nggak? Ya suka ya gitu. Nah, itu dia. Kan kadang-kadang mereka juga tertarik kan. Diajaklah makan. Ya, karena di Jepang juga ada, Dok, makanan pinggir jalan. Banyak. Tapi dia tidak tahu di sini koleranya banyak. Dan kita udah kebal. Kita udah kebal. Kemungkinan udah kebal. Tanpa vaksin nih, lumayan hemat. Dia makan, di sini kagak ada apa-apa, balik sana, tiba-tiba mencret kayak begitu, cor. Dia masuk dia kan profesor di Universitas Kobe, mancur, diperiksa, Vibrio kolera, ribut satu negara itu pergi. bawa bibit penyakit. Jadi kemudian ada travel warning, hati-hati ke Indonesia, karena di Jepang itu sudah 100 tahun itu kagak ada tuh barang. Kalau di Indonesia mah banyak. Kalau kita nih, kalau dokter di Indonesia udah masih diajarin itu kolera, Frankie. Kalau datang ke rumah sakit dikasih oralit atau LGG, larutan gula garam, diinfus, kasih antibiotik. Itu prinsipnya. Dan kalau itu dilakukan dengan sejak awal aman. Tapi kalau di sana kan kagak pernah ada tuh, dia takut dari situ, dari satu mencetnya si profesor itu bisa satu negara jadi wabah lagi tuh. Dok, tadi kan dokter bilang kan itu kan menularnya kan lewat kotoran buang air BAB-nya, buang air besar ya, Dok ya. Bisa nggak sih kuman tuh lewatin si air kencing? Enggak, bukan BAB. Jadi nggak, kalau kencing aman ya? Kencing nggak aman. Nularin ya? Ya BAB. Nggak nyebarin ya? Tapi ya masalahnya air, ya contoh deh, kita orang ini habis BAB, cuci tangan, masuk ke limbah pembuangan air kan, bukan ke WC kan, itu masuknya kan ke kali. Kalau selama ada air dia bisa berkembang biak di dalam air. Iya. Tapi itu si
apa kuman tadi itu bisa hidup aerob apa anaerob? Dia aerob dong. Aerob ya. Jadi harus ada oksigen. Nah, tapi pokoknya prinsipnya begini ya, kalau sanitasi bagus, hygiene bagus, aman. Dan jangan makan makanan mentah. Satu lagi apa? Yang jadi masalah kan di sini kan masih ada orang, seandainya ada orang yang sakit kolera nih, dibuang di air, masuk ke air got atau air kali, dipakai buat nyiram tanaman. Jadi tanamannya juga mungkin ada gitu loh. Jadi artinya lewat makanan dan minuman prinsipnya. Tapi kalau makanan minuman itu dimasaknya secara matang, tidak ada masalah. Di Indonesia yang masalah itu adalah dia masak kerang. Masak kerang, di kerang itu bisa ada Vibrio cholera. Dia masak kerang, kerangnya dimasaknya sekenanya. Pernah nggak makan kerang rebus, kerang darah? Kemarin ke Batam makan kerang. Kan dicelupnya kan asal aja kan. Dan kalau yang paling enak itu kalau dicelup asal-asalan, itunya masih kenyal. Loh kalau dia kelamaan tuh jadi lebih keras kan. Iya. Nah ya itu, kalau ada kolera kena. Jadi masakan kurang matang atau dalam bentuk makanan mentah. Salad, daun-daunnya disiram sama air yang mengandung Vibrio cholera, itu bisa. Makanya kalau nggak yakin bahwa namanya saladnya itu dibuat dari sayur yang bersih, artinya pencucian sebelum saladnya disajikan kan, itu juga potensi. Tapi kalau wabah di Indonesia enggak, karena sudah 1927 kita tuh udah divaksin semua, kotipa namanya, kolera, tipus dan paratipus. Itu kita udah divaksin, Franky. Dan itu udah nggak pernah jadi wabah sejak 1927, tapi lumayan lama. Jadi 1816 sampai 1927 tuh wabah 7 kali. Yang ke-7 kali di Indonesia, Franky. Oh tuh dia muter tuh wabah tuh di negara-negara tertentu. Oh dia gitu. pecah di Eropa sih. Dan semuanya itu lewat perdagangan. Orang Inggris yang bawa, tahu-tahu pedagang dari mana bawa gitu. Jadi ada wabah beberapa kali. Tapi si kuman tadi kalau nggak ada di dalam si inang, ada di dalam air. Dia bisa tahan tuh. Tahan. Nggak ada. Dia hidup, pokoknya asal ada airnya dia hidup, Franky. Ada air dia hidup, hidup ya. Ya masalahnya cuma satu, mestinya dibikin mateng. Tapi saya nggak yakin ya, kalau setahu saya sih kalau kita makan kerang-kerang itu ya kerang-kerang yang direbus itu. Kerang darah sih biasanya makan tuh. Itu asal-asalan doang kan dicelupnya. Cuk gitu, yang dicelup gitu yang panas kan sebenarnya ke itunya, cangkangnya bukan isinya. Isinya kalau dimasak bener itu jadi kenyal, nggak enak. Kalau itu kan orang bilang, wah kerangnya manis, nah itu masih mentah, setengah mentah. Iya. Dok, itu mulai dari dia terpapar sama si kuman, terus langsung timbul sakit. Ada jeda waktu berapa lama? Oh kalau kena dia langsung kena. Langsung kena. Tapi masalahnya kalau dia kena dan dia tidak nimbulin gejala, 1-2 minggu dia masih bisa nulari, Franky. Tinyanya. Oh gitu. Jadi kan saya kemarin ke Batam. Tanggal berapa sih ke Batam ya? Kan tanggal 45 di Jogja. Ke Batam awal bulan ya. Tanggal 1, tanggal 2 kalau nggak salah. Berarti sekarang kan udah tanggal 7 nih, Dok. Saya aman sebagai korban. Karena saya makan seafood, makan kerang, makan kepiting. Tapi bukan berarti aman untuk sebagai sementaranya. Gitu, Dok ya? Mungkin carrier, mungkin. Tapi kan kalau Tapi orang kena pun kalau dia punya kekebalan karena dia udah divaksin, dia nggak ada masalah. Ya, ini pertanyaan saya nih, Dok. Kalau misalkan kita terpapar, Dok, udah divaksin, dia ada di badan, dia mati atau hidup? Ya kalau udah vaksin kitanya nggak kena ketularan, tapi dia hidup di dalam usus kita. Nah, kan kita tiap hari kita BAB, kebuang dia. Iya, kebuang. Tapi masih ada di dalam badan kita, masih Ya di dalam usus. masih sisa. Sampai 2 minggu. 2 minggu. Kalau 2 minggu udah Selesai ya udah nggak nularin lagi. Dia udah bosen, dia 2 minggu di dalam nggak bisa nularin lagi, udah keluar sendiri. Tapi gitu sementara itu 2 minggu kamu udah nularin berapa ribu orang lagi. Enggak lah, Kalau kan BAB-nya sembarangan. kita di Jakarta kan, di rumah kan Enggak WC-nya. Tapi begitu kalau tangan kamu, sanitasi kan bagus. tangan kamu dicuci di wastafel. Dari wastafel kan buangnya kemana?
ke got ke Kan kali. pakai sabun. Ya nggak semuanya kena sabun lagi. Oh, wah, saya mah udah Tangan kamu nggak kena, tapi yang limbahnya itu loh. saya mah enggak, saya kan udah kayak dokter bedah. Kalau cuci tangan sampai itu. Terus Pakai 6 langkah. udah gitu setiap kali habis pegang yang kotor-kotor saya pakai hand sanitizer. Ya itu sanitasi kamu, hygiene namanya. Kalau sanitasi itu yang di luar badan kamu. Aman lah dok. Kalau enggak nanti orang-orang di Batam pada sakit semua lagi. Ya kemarin tuh saya lagi makan apa? Cuman saya makan makan bakute. Nggak jadi karena bakute di Batam bakute yang gelap kuahnya. Kalau saya kan suka bakute yang putih. Ya, yang putih itu Singapura punya. Nah dok, jadi artinya di sini 2 minggu itu masa tunggu deh ya dok ya. Kalau nggak ada penyebaran berarti orang tersebut memang kita yakini bahwa tidak menjadi penyebab. Tapi begini ya, barang yang sama dimakan sama orang Indonesia, kemungkinan kita ketularan tuh lebih kecil, Franky. Karena kita tuh udah mungkin berkali-kali kena. Kita mungkin punya kekebalan. Tapi kalau orang asing kayak orang Jepang segala macam, makanya saya kalau punya tamu dari Jepang saya nggak berani ajak di pinggir jalan, Franky. Walaupun di pinggir jalan tuh enak, Franky. Saya pernah satu profesor saya kan, saya ajakin mau pinggir jalan, mau Cenongan. nggak apa-apa ya. Ada daerah kota. Makan kepiting kan di Jepang mahal sekali. Kalau di pinggir jalan kan kepiting pakai saus mentega, makan enak katanya. Ya di sini kan kepiting murah, Franky. Pinggir jalan. Iya. Ya, tapi kalau Pecenongan mah harga restoran di situ mah. Ya agak restoran. Lalu ada satu dia liatin ada tahu. What's that? Tofu, saya bilang. Fried tofu furai, saya bilang. Ya, fried kan furai. Tofu furai, makan. Apa ini? Oh ini dimakan aja. Rawit. Dia bilang, dia fire in my mouth. Dia nggak ngerti ya. Enggak tahu. Karena dia nggak pernah makan tahu begitu. Mereka tuh tahunya cuma tahu di air begitu, nggak pakai rasa. Iya. Tapi kalau makan tahu di Indonesia garing-garing gitu pakai ini. Nah dok, saya mau agak penasaran masalah si kolera tadi nih dok. Kolera tadi dokter Jaya kan bilang masih ada di Kongo. Di daerah Afrika semuanya masih ada. Jadi di sana endemik. Kenapa nggak divaksin aja tuh orang-orang semuanya? Mereka divaksin, tapi di sana saking mereka sanitasinya jelek. Oh. Sanitasinya jelek, higiennya jelek. Jadi nggak kelar-kelar gitu. Nggak kelar-kelar. Jadi artinya dari sana tuh masih potensial dia bisa nyebar dan kemudian bikin masalah. Tapi kalau orang sudah divaksinasi di negara-negara lain itu ya paling kurang itu bisa dihambat gitu. Dulu yang paling banyak itu di daerah yang asalnya dari India nyebar ke daerah sekitar tuh Bangladesh apa segala macam gitu, kemudian nyebar ke negara lain. Dok, kalau misalkan kan selain di Afrika ada beberapa negara di Asia nih dok yang sanitasinya masih belum bagus. Ya. Negara nih dok, kalau saya ngeliatin di YouTube nih dok ya, Mongol. Ya. Mongolia katanya kalau yang tapi di Indonesia juga masih sih di tempat ya itu yang terbuka. Iya, karena saya sendiri pernah ngalamin pada waktu saya masih SD ya. Itu masih banyak orang yang BAB di got loh, di depan rumah. Udah selesai BAB dia baru masuk ke dalam, baru cebok di rumah. Ada yang seperti itu, masih ada. Belum lagi yang di pinggir kali itu kan ada saung itu loh. Mereka buang air di situ kan masih ada seperti itu. Tapi begitu itu habis, mereka sudah bikin kakunisasi ya, bikin kakus di mana-mana. Itu kerjanya dokter public health tuh, bikin kakus di mana-mana, ya itu berkurang jauh. Jadi itu pengaruh. Kemudian pendidikan ke masyarakat bahwa namanya air harus dimasak dan segala macam itu pengaruh, Franky. Tapi saya masih ngalamin ya sporadis, masih ada kasus-kasus yang di rumah sakit. Waktu saya pertama kali itu ditugaskan di Rumah Sakit Umum Tangerang, di sana tuh kalau sekarang sih udah nggak ada yang kelas 3, kelas 4. Karena bukan kelas 3, ada kelas 4, Franky. Kelas 4 itu di suatu bangsal
seperti ke bangsal kosong begitu. Itu khusus untuk buat orang-orang yang ini, Frankie, yang BAB, yang orang kolera itu. Jadi di ranjangnya itu, di bagian pantatnya itu dibolongin. Supaya langsung cor gitu, di bawah disediain ember gede gitu. Tuh, cor ke situ. Saking udah keseringan, nggak sempet lagi kita bersih segala macam. Terus sambil diinfus gitu. Iya, ini berlomba. Dan kalau misalnya anak-anak yang kena gitu, itu udah alamat kalau anak masuk bilang kolera, itu udah alamat nggak tidur lah, Frankie. Karena udah pasti perintahnya 2 jam pertama infus guyur. Guyur itu arti infusnya nggak pakai tetesan, nggak pakai tetesan. Cor, 2 jam diguyur. Setelah 2 jam biasanya itu udah mulai mereda, baru sekian tetes. Jadi selama itu kita nggak boleh lalai itu. Kalau 2 jam bablas kelebihan air bisa meninggal, Frankie. Yang pertanyaan berikutnya nih dok, seseorang yang kena kolera dengan penanganan kedokteran sekarang ini dok, berapa persen kemungkinan selamatnya? Kalau dia tidak terlambat datang, dia selamat pergi. Sebab dia harus dikasih antibiotik karena itu kuman. Kasih antibiotik, dikasih cairan, dia akan selamat pergi. Oke, jadi di atas 50%. Tapi harus pemantauan ketat ya. Artinya, jangan sampai dia mengalami dehidrasi. Itulah yang dibilang kalau anak-anak tuh ya, dehidrasi berat, masuk 2 jam guyur, setelah 2 jam sekian puluh tetes per menit begitu. Nah kita harus ngitungin tuh, dijagain. Kalau nggak dijagain bisa meninggal. Baik kekurangan cairan maupun kelebihan cairan tuh dok ya. Dan itu diperiksa terus itunya, elektrolitnya. Jangan sampai natrium kurang, kalium kurang, klorida kurang gitu. Nah itu pemantauan. Itu alamat nggak bakal tidur. Nah kalau orang lalai di situ, kok disuruh jagain dia kagak jagain, bablas misalnya, dia nggak diguyur, meninggal. Diguyur kelebihan air, Rendem, dekom, jantungnya nggak kuat kebanyakan air, jadi nggak boleh. Tapi untungnya si kuman ini nggak airborne ya dok ya? Nggak. Kalau kumannya airborne kan lebih celaka lagi. Waterborne ya. Karena dia senangnya berenang. Tapi kalau dia sumpama nih dok, dia saya berandai-andai nih dok, kalau misalkan dia terus ada orang sakit di kali, dokter Jaya tahu balong kan? Tahu balong. Nah, nyemplungin tuh di situ tuh. Dimakan ikan. Makan ikan. Ya ikan mengandung itu. Nah kalau ikan nggak dimasak dengan baik, ya bisa kena juga. Oh, jadi artinya tidak apa poda tadi? Kopepoda ya? Enggak. Asal muasalnya di sana dia. Asal muasalnya doang di sana ya. Tapi itu sendiri kan di awalnya kenapa dia bisa jadi muabah dan bisa menjalar gitu karena kebiasaan orang mandi-mandi rame-rame di kali itu. Yang di Sungai Gangga itu. Ya sih kalau saya nggak tahu lah. Kalau cerita makanan di India itu kan bikin kita nggak nafsu makan dok. Itu benar nggak sih? Tapi ya di sana orang udah biasa, dia kebal semua kali, Frankie. Mungkin ya. Kita aja yang kalah kebal dok. Makanya kalau makan jangan lihat prosesnya, Frankie. Proses pengolahan makanan kamu lihat, kamu jadi nggak nafsu. Misalnya kamu makan itu loh, makan ikan gurame terbang, itu kan bagus kan? Tapi kalau kamu ke dapur, kamu pasti nggak bisa makan, Frankie. Kenapa? Guramenya dibikin gegar otak dulu. Oh, digetok. Ya, tapi memang ikan gurame. Tapi kalau kamu lihat kan prosesnya kamu nggak berani. Ikan gurame sama ikan lele tuh yang saya dapat informasinya dibunuhnya digetok. Nggak pernah lihat? Pernah, tapi nggak mau lihat yang kayak gitu. Iya, ya itu dia. Kan ada anak yang pernah ngelihat seperti itu dan kemudian dia nggak mau makan ikan lagi. Trauma. Oke dok, jadi kalau misalkan si Kopepoda tadi nih dok, kena suhu tinggi lah dok ya, mungkin di atas 70 derajat mungkin udah mati kali dok ya, atau harus di atas? Enggak, nah gini, pengalaman pada waktu pandemi, begitu dia musim dingin tuh hilang, Frankie. Loh kok? Kumannya kagak bisa berkembang biak, kan untuk berkembang biak dia perlu suhu tertentu. Suhu. Begitu musim dingin itu dia mereda.
Tapi begitu dia musim panas lagi, dia numbuh lagi yang masih hidup tuh. Berarti dia nggak mati banget, tapi dia nggak berkembang biak gitu ya. Jadi harus ketemu suhu ideal untuk berkembang biak. Tapi kalau ketemu suhu panas mati dia ya. Mati jelas. Di atas 70 cukup nggak, Dok? 70 derajat. Kemungkinan besar cukup 70. Oke, jadi ya kan kalau kita, dan itu berapa menit, Dok? Kalau supaya dia bisa mati tuh ya. Nggak cuma dikocok-kocoknya tadi ya. Mesti cukup lama kali ya. Iya. Oke, jadi artinya setiap yang mengandung unsur-unsur Air ya, itu tetap masih ada resiko. Jadi baiknya tetap harus dimasak. Tapi sekarang sih vaksinasi sih udah gampang Frankie di mana-mana. Cuman untuk orang-orang yang mau pergi jalan-jalan atau kongres atau apa ke Afrika ya sebaiknya ingat untuk melakukan vaksinasi itu aja. Tetap sama Kotipa juga, Dok. Enggak di sana kan kolera aja. Vaksin kolera aja. Tapi kan kalau kongres kan nggak ke kampung, Dok ya. Di kota besar. Ya nggak tahu. Kita nggak tahu. Kadang-kadang sih masih kita nggak tahu lah. Biasanya di kota besar sih mungkin. Dan di sana juga airnya juga air yang bersih. Jadi kalau pergi ke tempat-tempat gitu ya jangan minum air sembarangan, sama dengan air kemasan aja, Bang. Ya, sekarang ya jarang sih orang ke Eropa juga sekarang udah nggak tap water udah jarang dikasih, Dok. Kasihnya pakai air kemasan aja. Ya lebih praktis. Dan mungkin dia udah sadar dia punya pipa jaringannya udah berapa puluh tahun ya udah nggak higienis lagi kali, Dok ya. Yang kena beberapa kali itu ya negara itu Uni Soviet dulu, Uni Soviet lama. Itu kena beberapa kali dia wabahnya pandemi. Indonesia sekali dan bisa nyetop semua. Enggak sekali. Indonesia tahun 15 sekian juga udah kena, Frankie. 1821 kan kena tuh wabah. Begitu. Jadi Indonesia udah beberapa kali juga kan. Saya pikir ketahuan langsung hilang. Jangan salah, sekarang masih ada sporadis tapi nggak sampai banyak banget gitu loh. Karena kita kan sekarang semua orang udah BAB di kakus yang bersih. Tapi yang saya mau tekankan di sini kalau kita mau mengenali ini kolera atau bukan, dia diperiksa tinjanya. Kalau ke rumah sakit diperiksa tinjanya, ditinja ketemu kuman, baru dia bisa dikasih. Tapi kalau kita secara bodoh-bodohan nih, Dok, pokoknya kalau mencretnya itu sampai udah parah kayak moncor, beraknya itu BAB-nya itu moncor, cor air doang. Dan orang bilang beraknya BAB seperti air cucian beras. Putih gitu ya. Putih. Udah nggak ada isi sama sekali itu. Dan itu dalam 1 jam bisa beberapa puluh kali, Frankie. Air sama pewarna doang ya. Warna putih. Nah, si putihnya itu dari mana sebenarnya tuh? Dari si kumannya atau hal lain yang? Ya mungkin ada kuman juga di situ, mungkin ada protein juga yang keluar. Pokoknya apapun yang ada di usus tuh habis terkuras. Terkuras cepat sampai akhirnya udah nggak ada apa-apa, tinggal air doang. Ya untungnya kita sekarang udah di zaman lebih modern, ya. Dan sekarang sih orang udah aman. Ya orang udah nggak biasa lagi pakai masak air ya. Masak air itu udah ditinggal lah. Jadi nggak ada ceritaan masak air sampai angus ya. Semuanya minum kemasan itu paling gampang mereka. Itu dulu waktu masih kelas berapa ya? Ya saya masih saya kuliah ke Jepang itu masih suka masak air. Enggak masak air tapi angus beneran, Dok. Gosong. Jadi lagi masak air, panggil Frankie main sepeda yuk. Main sepeda. Tinggalin tuh. Pulang-pulang dia punya itunya kok jadi merah semua. Oke lah, Dok, jadi kolera tetap kita sudah lebih ringan pengawasannya, Dok ya. Tapi tetap kita harus waspada walaupun ada kemungkinan juga kita kebal gitu ya. Dan oh iya, satu lagi, Dok. Kalau kita kena kolera, kita nggak sadar, kita terus kemudian minum obat sakit perut. Oh itu udah nggak bisa, Frankie. Yang namanya orang udah pasti lemes karena keluar airnya terlalu banyak sampai dia kemudian lemes dan nggak bisa ngapa-ngapain. Kita minum Norit. Oh nggak mau, nggak mempan, Frankie. Nggak mempan. Itu karena dia kuman itu harus antibiotik, harus ke rumah sakit.
Yang terjadi adalah kita harus berlomba sama dia. Minum Imodium pun nggak mempan. Nggak bisa. Itu Buset kalau deh. kamu minum begitu juga itu harus berlomba, dan kalau sampai sekali waktu kamu mual juga minum banyak-banyak kan nggak bisa. Ya. Makanya Wah. udah mesti ke rumah sakit infus. Hmm. Infusnya pun juga udah nggak usah pakai aturan, itu diguyur Rengge. Ya karena banyak apa elektrolit yang hilang juga dok ya. Oke dok, jadi saran dokter Jaya kalau untuk kita Pokoknya kalau udah BAB lebih dari 10 kali dalam, apalagi langsung cor udah tinggal air udah ke rumah sakit deh. Jangan pinter-pinteran di rumah, apalagi pakai online ya. enggak, bukan online, langsung pakai ini chat GPT. Oke lah dok, jadi mendingan sebenarnya kita kenali dulu apa gejalanya ya. Gejalanya tuh mencret moncor. Kalau putih itu sampai istilahnya bisa berkali-kali. Ya, nggak ada isi. Nggak ada isi ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!